Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam mata kuliah perbandingan kaidah usul fikih. Sekarang kita masuk pertemuan ke-9 dan tema yang akan kita bahas pada kali ini adalah dilalah mutlak dan muqayyad. Apa itu mutlak dan muqayyad, lalu kemudian kondisi mutlak dan muqayyad itu apa saja hingga akhirnya muncul perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebenarnya apa sih mutlak dan muqayyad? Ini adalah salah satu tema yang pasti selalu dibahas dalam usul fikih. Karena jangankan dalam bahasa Arab yang memang sastranya dalam, bahasa Indonesia pun kadang-kadang memiliki hal yang sama. Ada mutlak dan ada muqayyad di dalam bahasa Indonesia. Nanti contohnya akan kita tunjukkan. Jika dilihat dari definisi, al-mutlak itu adalah ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin atau al-mutanawil liwahidin ghairu muayyanin. Jika kita lihat dalam definisi, mutlak itu adalah ma dalla 'alal mahiyati bila qaidin. Suatu lafaz yang maknanya menunjukkan kepada suatu hal bila qaidin, tanpa ada keterangan lebih lanjut. Kenapa di situ didefinisikan dengan bila qaidin, tanpa keterangan lebih lanjut? Karena kalau misalkan ada keterangan lebih lanjut, berarti itu menjadi muqayyad. Berarti kita harus mengikuti sifat yang ada di situ. Contohnya gini, belikan saya seblak. Itu mutlak, nggak ada keterangan mau seblak apa. Maka kalau misalkan kalian datang ke saya dengan seblak ceker atau seblak somai, maka benar. Coba kalau misalkan biqaidin dengan ada keterangan lebih lanjut. Bro, belikan saya seblak ceker. Berarti yang harus dibawakan seblak ceker. Coba kalau misalkan kita datangnya dengan seblak mie, itu berarti kita sudah datang dengan hal yang tidak dimintai oleh orang yang oleh saya tadi. Mutlak juga didefinisikan dengan al-mutanawil liwahidin ghairi muayyan. Lafaz yang menunjukkan kepada suatu hal tapi ghairu muayyan, tapi tidak spesifik. Iya, sama seperti yang tadi. Ketika kita guru meminta kalian untuk membeli buku warna merah, atau besok kalian semua harus menggunakan seragam warna putih. Nah, berarti yang harus digunakan apa? Seragam warna putih. Itu muqayyad. Kalau guru bilangnya gini, besok kalian semua harus pakai seragam. Dan diketahui di sekolah itu ada 4 seragam. Kalau misalkan kita pakai seragam yang warna merah, atau yang warna biru, atau yang warna coklat, atau warna hijau, di antara 4 itu, salah atau benar? Benar. Kenapa? Karena gurunya bilang, kalian besok harus pakai seragam. Tanpa keterangan, apakah seragamnya itu merah, seragamnya biru, pokoknya seragam di antara yang 4 itu. Beda kasus kalau misalkan guru itu bilang dengan kata yang muqayyad. Bilangnya, kalian harus pakai seragam putih. Berarti kita harus pakai yang itu. Nah, itu perbedaan antara mutlak dengan muqayyad di dalam bahasa Indonesia. Dengan memahami ini, kalian bisa mempraktekkan, coba membedakan antara mutlak dan muqayyad dalam berbagai hal yang ada di kehidupan kita. Saya pengen beli HP nih. Itu mutlak. Dia belum jelas HP-nya apa, pokoknya keinginan dia baru ingin beli HP. Baru kalau misalkan dia sudah menunjuk suatu HP yang jelas, maka itu berarti muqayyad. Jadi gampangnya mutlak itu adalah yang diminta itu diketahui, tapi tidak jelas karena tidak ada keterangan. Yang diminta itu sudah diketahui. Saya ingin seblak, kalian harus pakai seragam, kalian harus beli buku, tapi tidak jelas jenisnya, warnanya, atau sifatnya yang mana. Karena tidak ada keterangan. Itulah yang namanya mutlak. Nah, dalam pembahasan usul fikih,
kita seringkali agak ketuker antara mutlak dengan am, antara taksis dengan takyid. Berulang kali saya mengajarkan usul fikih di kelas ataupun di pesantren, saya mendapatkan permasalahan yang sama. Karena memang permasalahan ini juga muncul dari diri saya sendiri. Ketika mencoba untuk memahami apa sih bedanya antara mutlak muqayyad dengan am dan khos. Bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Al-Waraqat karya Imam Haramain Al-Juwaini, beliau bahkan tidak membedakan pembahasan tentang mutlak muqayyad dengan am dan khos. Jadi pembahasan taksis dengan takyid sama beliau disamakan karena emang hampir mirip. Cuma ternyata ada perbedaannya. Al-farqu bainal mutlaq wal am. Apa bedanya antara mutlak dengan am? Anal am yatanawalul katsir bila haddin. Ketika lafaz am itu mencakup banyak hal bila haddin, tanpa batas. Sedangkan wal mutlaqu yatanawalul wahidi lakinnahu ghairu muayyan. Yatanawalul wahida lakinnahu ghairu muayyan. Mutlak itu mencakupnya hanya satu, tapi dia tidak spesifik. Tuh. Jadi bedanya di situ dong. Untuk lebih mudah membedakan antara lafaz mutlak dengan lafaz am, bedanya ini. Kalau lafaz am yang kemarin kita bahas itu mencakup banyak hal tanpa batas. Sedangkan mutlak itu mencukupnya satu, tapi yang satu ini tidak spesifik. Nah, contoh, misalul am. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu lafi khusrin. Seluruh manusia. Sesungguhnya semua manusia itu lafi khusrin. Itu berada dalam kerugian. Maka yadkhulu fihi kullu insanin bila haddin. Maka yadkhulu fihi. Masuk ke dalam pernyataan ini. Siapa? Kullu insanin bila haddin. Semua manusia tanpa batas. Hatta ya'tiya taksis, sampai datang taksis kepada kalimat ini. Kalau misalul mutlak, kalau contoh dari mutlak ada as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di sini potonglah tangan mereka. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka. La yadkhulu fil khitabi illa yadun wahidun. Lakinnahu ghairu muayyan. Maka tidak masuk ke dalam perkataan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Itu tidak masuk semua tangan. Kan tangan ada dua. Yang dimaksud itu cuma satu aja. Lakin ghairu muayyan, tapi nggak dijelaskan dalam ayat ini. Apakah tangannya itu kanan atau kiri? Apakah batasannya sampai pergelangan atau sampai siku atau sampai ketek? Nah, penjelasannya nanti akan datang dari dalil yang lain. Kalau kita hanya menggunakan dalil yang ini saja, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, itu masih mutlak. Nanti takyidnya ada dalam dalil yang lain. Contoh am dan contoh mutlak dalam perkataan sehari-hari. Coba kalau tadi saya bilang, bro belikan saya seblak dong. Ketika saya menyatakan belikan saya seblak, yang diminta itu satu atau semua seblak di seluruh dunia dibawa? Enggak. Yang diminta itu satu, bukan seluruh seblak yang ada di dunia. Maka itu mutlak. Tapi coba kalau gini, saya suka seblak. Saya sangat suka seblak. Nah, ketika perkataan saya sangat suka seblak, itu berarti apakah seblaknya satu atau seluruh seblak yang ada di dunia dia suka? Yang jelas, yang pasti, dia suka semua seblak. Selama dia nggak bilang, ada pengecualian, saya suka seblak. Kecuali seblak ceker. Berarti semua seblak dia suka, yang nggak suka cuma ceker doang. Nah, saya menggunakan contoh yang ini, satu kata dalam bahasa Indonesia, tapi maknanya bisa berbeda. Yang satu bisa menjadi am, yang satu menjadi bisa mutlak, gara-gara maknanya berbeda. Silakan kalian catat, redaksi yang tadi saya sampaikan, lalu kemudian pahami baik-baik. Dua kata seblak, tapi dua-duanya berbeda, yang satu am, yang satu mutlak. Yang am, saya sangat suka seblak. Yang mutlak, bro, tolong belikan saya seblak.
Cara membedakannya bagaimana? Melihat dari cakupan hukumnya. Ketika kita diminta untuk memberikan seblak, bro, beliin seblak dong. Yang diminta cuma satu. Cakupan hukumnya dari perintah membelikan seblak itu cuma satu. Meskipun satu itu tidak spesifik. Kalau mutlak, kalau saya suka seblak. Berarti saya suka semua seblak. Itu. Nah, banyak hukum yang dijelaskan melalui dalil yang beragam. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran dan hadis, dalilnya itu beragam. Contohnya, seperti kewajiban sholat yang global di dalam Al-Quran, lalu dijelaskan detailnya di hadis. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan banyak hukum. Kebanyakan Al-Quran itu hanya bahas secara global saja. Enggak membahas detail tentang tata cara ibadahnya. Sholat global dalam Al-Quran. Urutan takbir, terus baca Fatihah, terus kemudian ruku, i'tidal, sujud, itu kita dapatnya bukan dari Al-Quran, tapi dapatnya dari hadis. Nah, maka banyak dalil yang saling melengkapi satu sama lain. Termasuk diantaranya dalil yang tidak memiliki keterangan dan juga dalil yang keterangannya dijelaskan oleh dalil yang lain. Nah, jadi mutlak itu yang gak ada keterangan, muqayyad itu yang ada keterangan lebih lanjut. Itu aja gampangnya. Contohnya, seperti perintah mengusap tangan ketika tayamum, yang tidak dijelaskan batasan tangannya sampai mana. Tidak seperti perintah wudhu yang batasan membasuh tangan itu sampai siku. Dalam wudhu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini dua-duanya berada dalam surat Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Di sini ada kata ilal marafiq sampai ke siku. Tapi kalau dalam tayamum, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin wa ja'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Sampai mana? Kalau dalam wudu kan suruhnya ilal marafiq. Kalau misalkan dalam tayamum disuruhnya sampai kemana? Nggak ada batasan. Maka muncul pertanyaan, ketika tayamum itu kita harus mengusap tangan sampai mana? Pergelangan tangan, siku, atau ketiak? Nah, tiga pendapat ini muncul dalam fikih. Pergelangan tangan, mazhab Hambali menyatakan bahwasanya tayamum itu mengusap tangannya sampai pergelangan saja. Kalau mazhab Syafi'i mengusapnya sampai siku. Ada juga satu pernyataan dari seorang tabi'in, saya lupa siapa namanya, beliau menyatakan sampai ketiak. Kenapa? Karena yang namanya tangan, batasan tangan itu adalah ya dari pundak sampai ke ujung jari. Berarti karena di sini tidak disebutkan ujungnya atau batasannya sampai mana, hingga akhirnya kembali kepada mana tangan yang asli. Mana tangan yang asli apa? Dari pundak sampai ke ujung jari. Akhirnya muncullah pendapat ketiga ini. Meskipun 4 mazhab akhirnya hanya menggunakan 2 ini, pergelangan atau siku, gitu. Jadi karena kondisi ayat Al-Quran dan hadis yang seperti ini, yang keterangannya berbeda-beda, melengkapi satu sama lain, satu mutlak, satu muqayyad, maka akhirnya muncullah pembahasan ini. Biar apa? Biar kita bisa tahu bagaimana mengkompromikan antara ayat-ayat yang satu mutlak, yang satu muqayyad. Nah, kondisi mutlak dan muqayyad. Jadi, dalil-dalil seperti tadi yang saya sampaikan, dalil-dalil itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang satu pembahasan itu hanya dijelaskan oleh dalil yang muqayyad saja. Ada satu permasalahan yang dibahas oleh dalil mutlak saja. Ada satu permasalahan yang dibahas oleh dalil mutlak dan muqayyad. Jadi ada 3 kondisi. Nah, yang pertama, jika ada dalil yang mutlak, tapi tidak ada dalil lain yang muqayyad dalam perkara yang sama, maka para ulama sepakat bahwasanya dalil itu digunakan dalam kondisi mutlak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini tentang puasa. Faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan dan dia tidak bisa puasa, maka fa'iddatun min ayyamin ukhra. Dia harus
apa, membalasnya atau membayar puasanya di hari yang lain. Nah, tentang masalah membayar puasa, qada puasa, tidak ada dalil yang lain. Yang misalkan seperti kalau misalkan orang yang nggak bisa membayar dam haji, dia boleh puasa dengan cara apa? Dengan cara salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari di Mekah dan juga 7 hari ketika udah pulang. Itu kan keterangan lebih lanjut ketika membahas puasa bagi orang yang nggak bisa bayar dam haji. Ada juga tentang puasa yang lain, kafarot, ketika apa, orang yang melanggar lalu kemudian kafarotnya adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Fasyamu syahraini mutatabi'ain. Puasanya diperintahkan selama 2 bulan berturut-turut mutatabi'ain. Berarti kan itu keterangan menambahkan kewajiban puasa. Kalau di sini fa'iddatun min ayyamin ukhor tidak dijelaskan caranya, apakah caranya itu harus mutatabi', apakah harus berulang-ulang atau berapa hari setiap bulan, enggak. Karena di sini mutlak dan tidak ada dalil lain yang membahas hal ini yang menyatakan tata cara puasa qada itu harus berurutan, semuanya harus habis di bulan Syawal atau semuanya baru bisa dilakukan setelah bulan Syawal, atau puasa wajib harus dibayar sebelum kita melakukan puasa sunnah, kan nggak ada pembahasan itu. Maka para ulama sepakat dalil ini digunakan dalam kondisi mutlak. Ya udah seperti ini dipakainya. Berarti kita boleh kodok puasa, kita boleh mau dikumpulin di awal Syawal, mau diakhirkan sampai Sya'ban sebelum masuk Ramadan, atau dipecah-pecah atau dibarengin sama puasa Senin Kamis, itu terserah. Karena nggak ada aturannya. Beda kasus kalau tadi fasyamu syahraini mutatabi'ain, karena dimintanya 2 bulan berturut-turut, ya harus segitu. Begitu juga dengan ketika kita diminta puasanya 3 hari di Mekah dan 7 hari di rumah, ya udah kita diminta seperti itu, ya udah. Tapi karena di sini nggak diminta, maka kita bebas untuk melakukan dengan cara apa. Nah, itu kondisi yang pertama, ketika dalilnya hanya mutlak saja, tidak ada dalil yang lain. Yang kedua, kondisi kedua, jika ada dalil yang muqayyad dan tidak ada dalil lain yang sama dalam perkara yang sama. Jika ada dalil yang muqayyad dan tidak ada dalil lain dalam perkara yang sama yang menunjukkan mutlak, maka para ulama sepakat dalil itu digunakan dalam kondisi muqayyad. Contohnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Ini dalil untuk orang yang melakukan kafaratul zihar. Dalilnya menyatakan syahraini mutatabi'ain. Udah nggak ada lagi ayat selain itu. Ayat yang mengatur tata cara puasanya selain yang ini. Ya udah, karena di situ sudah diminta 2 bulan berturut-turut, ya udah kita harus mengikuti itu. Hingga akhirnya dalil ini harus digunakan dalam kondisi muqayyad. Begitu. Nah, itu 2 kondisi pertama. Ya, yang ketika dalilnya itu nggak ada perbedaan, yang satu muqayyad, satu mutlak. Tapi semuanya sama. Dalilnya hanya ada mutlak atau hanya ada muqayyad. Yang jadi masalah, ini kondisi ketiga. Yang jadi masalah adalah ketika ada sejumlah dalil dalam satu perkara yang sama, tapi memiliki keterangan yang berbeda. Yang satu mutlak, yang satu lagi muqayyad. Yang satu mutlak, yang satu muqayyad dalam hal yang sama. Terus kita harus ikutin yang mana? Yang mutlak atau yang muqayyad? Nggak mungkin kita hanya pakai yang mutlak dan muqayyad dihilangin. Nggak mungkin yang muqayyad kita pakai, mutlak kita biarin. Nah, maka ini gimana cara mengkompromikannya? Ada beberapa kondisi dengan konsekuensi yang berbeda. Seenggaknya ada 4. Yang pertama, jika ada 2 dalil yang membahas hal yang sama, baik dalam hukum ataupun dalam sebab. Contohnya, Allah berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-dam wa lahmul khinzir." Di sini ada kata dam. Diharamkan atas kamu apa? Al-maitah. Al-maitah itu adalah hewan yang matinya tidak disembelih. Beberapa kali saya contohkan, kalau misalkan teman-teman lagi nyembelih ayam, terus kemudian ayam itu belum mati, dia masih geleper-geleper, terus kemudian kegilas kepalanya oleh mobil, terus langsung mati, maka dia maitah. Dia haram dimakan.
karena matinya kegeleng, bukan karena disembelih. Itulah maitah. Jadi maitah itu bukan bangkai. Karena kalau istilah bangkai dalam pemahaman bahasa Indonesia berarti daging yang membusuk itu bangkai. Padahal enggak gitu. Nah, itu maitah, wadam, dan juga darah walahmul khinzir. Dan juga diharamkan bagi kita adalah daging babi. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Qul, katakanlah hai Muhammad, la ajidu, saya tidak menemukan fima uhiya ilayya, di antara apa yang diwahyukan kepada saya, muharraman, diharamkan. Ala ta'imi yat'amuhu, diharamkan bagi orang yang memakannya. Illa, kecuali ayyakuna maitatan, kecuali dia adalah mayitah, au daman masfuhan, atau darah yang mengalir, au lahmu khinzir, atau daging babi." Nah, di sini ada dam dan di sini ada dam. Hukumnya sama-sama haram, di sini haram, di sini juga hukumnya haram. Cuma keterangannya berbeda. Di sini hanya dam saja, di sini daman masfuh. Daging darah yang mengalir. Maka dalam kondisi ini bagaimana? Kan dua dalil di atas menunjukkan hukum yang sama, yaitu haram. Lalu kemudian sebab hukumnya juga sama karena dia adalah darah. Hanya saja yang satu mutlak dan satu muqayyad dengan kata masfuh. Maka para ulama sepakat bahwasanya yang mutlak ini hukumnya diikat dengan dalil yang muqayyad. Jadi hurrimat alaikumul maitu waddam, yang ayat ini diikat dengan ini. Berarti di sini juga dianggap ada kata masfuh. Nah, jadi seolah-olah dianggap ada kata masfuh di situ. Meskipun dalam Al-Qur'annya nggak ada kan. Jadi kalau misalkan teman-teman suatu saat makan daging ayam, terus kemudian lihat di daging ayam itu masih ada merah-merahnya, maka itu hukumnya halal. Kenapa? Karena itu bukan damun masfuh. Itu bukan darah yang mengalir. Yang disebut dengan damun masfuh itu ketika antum menyembelih, darahnya menetes. Nah, yang menetes itu yang dikumpulin di lubang di tanah itu, nah itulah damun masfuh. Atau biasanya di beberapa daerah di Indonesia juga ada yang menggunakan darah sapi. Darah sapi disembelih, ya sapinya disembelih, terus kemudian darahnya dikumpulin, dibukuin. Nah, itu namanya damun masfuh, itu yang haram. Beda lagi kalau misalkan daging yang masih tersisa di dalam lipatan-lipatan daging ayam, maka itu tidak termasuk ke dalam damun masfuh. Nah, itu kondisi yang pertama. Jadi ketika halnya sama, ketika membahas hal sama, baik dalam hukum ataupun sebabnya. Kondisi kedua, yaitu ketika ada dua dalil saling berbeda, baik dalam hukum ataupun dalam sebab. Contohnya, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki ataupun perempuan, maka potonglah tangan mereka. Dalil yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jika kamu mau salat, maka basuhlah wajahmu dan kedua tanganmu ilal marafiq, sampai ke siku. Di sini ada dua kata tangan yang disebutkan di dalam dua ayat ini. Cuma bedanya, yang satu enggak disebutkan batasannya, yang satu disebutkan batasannya. Nah, kalau kita lihat, dua dalil ini menunjukkan hukum yang berbeda. Kenapa? Karena yang satu pembahasannya sedang tentang potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqta'u. Kalau yang satu lagi adalah tentang membasuh tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Jadi hukumnya udah berbeda. Terus kemudian sebab hukumnya juga berbeda. Karena yang satu itu karena mencuri, wasariqu wasariqatu. Kalau yang satu lagi itu karena hadas, idza qumtum ila shalah. Maka dalam kondisi ini para ulama sepakat bahwasanya yang mutlak tidak diikat dengan muqayyad, hingga akhirnya masing-masing berjalan sesuai dengan keterangan sendiri. Jadi faqta'u aydiyahuma itu bukan berarti dipotongnya sampai ilal marafiq. Nggak bisa. Karena hukum dan sebab hukum antara dua ayat ini berbeda. Oke. Nah, kondisi yang ketiga. Dua dalil yang hukumnya berbeda tapi sebab hukumnya sama. Contohnya, masih dalam ayat tangan-tangan lagi. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ada tangan di situ. Terus yang satu lagi tentang dayamu fatayammu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Di sini juga dibahas tangan.
Dua dalil ini menunjukkan hukum yang berbeda. Yang satu itu tentang membasuh tangan sampai siku dalam wudhu, yang mana dia muqayyad, ada ilal marafiqnya, dan satu lagi tentang mengusap tangan dalam tayamum, dan itu mutlak. Dalam kondisi ini, para ulama sepakat bahwasanya yang mutlak itu tidak diikat dengan muqayyad. Hingga akhirnya, famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ini tidak diikat dengan dalil yang ini, tapi diikatnya dengan dalil yang lain, yaitu dari sunnah ketika ketika ada hadis yang menerangkan mengenai ini. Itu. Kondisi yang lain, kondisi keempat adalah ketika dua dalil hukumnya sama, tapi sebab hukumnya berbeda. Kalau ini dua dalil hukumnya berbeda, tapi sebab hukumnya sama, karena dua-duanya sebabnya adalah hadas. Kalau yang ini hukumnya sama, tapi sebab hukumnya berbeda. Contohnya, walladzina yutahhiruna min nisa'ihim tsumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Orang-orang yang melakukan zihar kepada wanitanya, kepada istrinya, tsumma ya'uduna lima qalu, lalu kemudian dia tarik kembali ucapannya, maka fatahriru raqabah, dia wajib untuk membayar kafarat dengan tahriru raqabah, memerdekakan budak. Di situ mutlak tidak ada keterangan raqabahnya itu muslimah atau bukan. Jadi hamba sahaya yang muslim atau bukan, enggak ada keterangan. Kalau yang kedua, waman qatala mu'minan khoto'an, siapa yang membunuh seorang mukmin khoto'an karena tidak sengaja, maka fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia wajib untuk memerdekakan budak yang mukminah, yang muslim. Nah, dua ini hukumnya sama, apa? Yaitu memerdekakan budak. Kan? Dua dalil ini menunjukkan hukum yang sama, yaitu memerdekakan budak. Namun sebab hukumnya berbeda. Karena yang pertama itu adalah karena zihar, alladzina yuzahiruna min nisaihim, dan yang kedua adalah karena pembunuhan yang tidak disengaja, wa man qatala mu'minan khoto'an. Nah, dalam kondisi seperti ini, menurut Ahnaf, yang mutlak itu tidak diikat dengan muqayyad. Sedangkan menurut jumhur, yang mutlak diikat dengan yang muqayyad. Jadi, menurut Ahnaf, dalam kasus kafaratu zihar, maka pelaku zihar itu boleh memerdekakan budak, baik budaknya itu adalah muslim atau bukan. Begitu. Tapi kalau menurut jumhur, dalam kasus ini, fatahriru raqabah di sini tetap harus mukmin. Kenapa? Karena yang mutlak di sini ditakyid dengan yang muqayyad di sini. Hingga akhirnya menurut jumhur, fatahriru raqabatin mu'minatin. Menurut jumhur seperti ini, tapi menurut Ahnaf tidak ditakyid hingga akhirnya bebas-bebas saja. Nah, perbedaannya muncul gara-gara ini ketika hukumnya sama, tapi sebab hukumnya berbeda. Argumentasinya apa? Kenapa mereka bisa berbeda? Menurut Ahnaf, karena setiap dalil itu adalah hujjah yang berdiri sendiri. Setiap dalil adalah hujjah yang berdiri sendiri. Maka jika dalam masalah A dikatakan mutlak dan masalah B dikatakan muqayyad, meskipun hukumnya sama, maka keduanya tetap berdiri sendiri, nggak saling berkaitan satu sama lain. Itu menurut Ahnaf. Sedangkan menurut jumhur, mereka menyatakan bahwasanya karena Al-Quran itu satu kesatuan, jika ada satu hal yang dibahas di perkara A, dan hal yang sama dibahas dalam perkara B, meskipun keterangannya berbeda, maka hal tersebut memiliki hukum yang sama. Ketika tahriru raqabah disebutkan di kafaratul zihar, itu mutlak kondisinya, sedangkan dalam kondisi dalam permasalahan qatlul khata' itu muqayyad. Menurut jumhur tetap saja dua-duanya itu memiliki hukum yang sama. Karena Al-Quran itu satu kesatuan, saling menjelaskan satu sama lain. Nah, jadi kalau misalkan kita konklusikan, kita rumuskan, kita ambil kesimpulan, tiga kondisinya berarti seperti ini. Satu, jika dalilnya itu hanya ada mutlak, maka sepakat yang mutlak itu digunakan. Tapi jika dalilnya itu hanya muqayyad, maka juga para ulama sepakat ya muqayyad itu yang digunakan. Kondisi ketiga,
jika ada yang mutlak dan ada yang muqayyad dalam suatu hal, maka dilihat dengan dan menjadi 4 kondisi. Yang pertama, ketika hukum dan sebabnya itu sama, para ulama bersepakat bahwasanya yang mutlak itu ditakyid dengan yang muqayyad. Sedangkan kalau misalkan hukum dan sebabnya berbeda, para ulama juga sepakat tidak ada takyid. Ya udah, satu berdiri sendiri masing-masing, urus diri masing-masing. Kondisi ketiga, ketika hukumnya berbeda tapi sebabnya sama, para ulama sepakat tidak ada takyid dalam kondisi itu. Yang terakhir, ketika hukumnya sama dan sebabnya berbeda, seperti yang tadi tahrirul raqabah itu, maka menurut Ahnaf tidak ada takyid dan menurut jumhur itu ada takyid di situ. Kira-kira begini teman-teman yang bisa kita bahas dalam mutlak dan muqayyad untuk materi perbandingan kaidah usul fikih ini. Jika kurang memahami dan agak susah untuk dipahami, juga bisa diulang lagi videonya ataupun bisa bertanya langsung di kolom komentar atau ditanya langsung kepada saya pribadi. Baik, kira-kira seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita sama-sama diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anugerah untuk mudah memahami berbagai macam ilmu, dan juga semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.